Assalamualaikum. Kita ketemu di sesi manajemen SDM selanjutnya. Sesi sebelumnya kita bicara mengenai kompensasi. Kalau kita bicara kompensasi, tidak bisa terlepas dengan benefit. Imbalan yang tidak selalu berupa materi. Apa saja benefit yang bisa menarik karyawan yang ada dan menarik kandidat-kandidat yang ada di luar sana. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke materi berikutnya dari mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Seperti yang saya sampaikan di sesi sebelumnya bahwa untuk khusus pembahasan mengenai kompensasi dan benefit, karena saya pertimbangkan itu lumayan memakan waktu dan materi memang panjang, sehingga saya bagi dua, di mana sesi sebelumnya kita bicara mengenai kompensasi. Kali ini kita nanti akan materi ke sesi benefitnya, ya. Dan seperti biasa, sebelum materi ini saya sampaikan, saya ambil quotes dari orang-orang yang luar biasa. Kali ini saya mengambil quotes dari Imam Ghazali, di mana beliau menyampaikan bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, maka kita harus bersabar dengan sesuatu yang kita benci. Jadi kalau teman-teman ingin mendapatkan sesuatu melalui jalan kuliah, maka teman-teman harus bersabar. Karena saya yakin bahwa kuliah bukan sesuatu yang mengenakan buat Anda. Mengerjakan tugas bukan sesuatu yang enak buat Anda. Ujian-ujian, administrasi kampus bukan sesuatu yang mengenakan buat Anda. Saya tidak mengatakan itu sesuatu yang Anda benci, tapi itu sesuatu yang tidak mengenakan buat Anda. Tapi kembali kepada Imam Ghazali, kalau Anda ingin mendapatkan sesuatu, bersabarlah atas sesuatu yang tidak mengenakan Anda, atas sesuatu yang Anda benci. Ya, selamat, semoga Anda bisa bersabar untuk mengikuti mata kuliah ini dan Anda mendapatkan sesuatu dari mata kuliah ini. Kita masuk ke materi kompensasi benefit, khususnya kita bicara mengenai benefit. Dengan kata lain, ada yang menyebut ini sebagai manfaat, ada yang menyebut sebagai tunjangan. Lebih dalam akan saya sampaikan dalam slide-slide berikutnya. Teman-teman, Anda adalah bagian dari generasi milenial. Apa itu definisi generasi milenial, batasan-batasan generasi milenial, dan segala yang terkait dengan generasi milenial, saya tidak sampaikan dalam sesi ini, karena memang sesi ini tidak membahas mengenai itu. Tapi satu hal yang akan saya sampaikan kepada Anda dalam slide ini adalah sebuah proyeksi yang diberikan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS, bahwa generasi Anda, generasi milenial ini akan tumbuh menjadi generasi tenaga kerja produktif terbesar dalam struktur demografi Indonesia di tahun 2045. Ya, tentu Anda pernah mendengar, Anda pernah membaca, melihat, terutama pada saat debat-debat presiden kemarin, kata-kata bonus demografi sering sekali disampaikan di dalam banyak wacana-wacana, dalam banyak diskusi dan perdebatan. Pada intinya adalah bahwa proyeksi dari BPS ini, di mana di tahun 2045 generasi Anda lah yang akan menjadi kelompok terbesar dari tenaga kerja produktif di Indonesia. Ya. Nah, kenapa saya memulai dari kalimat-kalimat ini? Kenapa saya memulai dari latar belakang mengenai generasi milenial? Karena kepuasan kerja milenial di tempat kerja itu harus mendapatkan perhatian khusus untuk memastikan agar produktivitasnya terjaga. Ya,
Saya adalah termasuk generasi yang sedang merasakan transisi ini. Eh, di kantor tempat saya bekerja, eh, pada saat kami merekrut karyawan-karyawan muda, terutama yang fresh graduate, yang notabene adalah generasi-generasi milenial, tampaknya kami harus memberikan perlakuan-perlakuan khusus yang bisa menarik mereka dan memuaskan mereka. Contoh, mereka adalah generasi yang tidak bisa kami berikan aturan seperti generasi-generasi di atasnya. Kalau generasi-generasi yang sebelumnya, mereka terbiasa bekerja dari jam 8 sampai jam 5. Mereka terbiasa bekerja dengan menggunakan baju formal. Mereka terbiasa dengan aturan-aturan kepegawaian yang buat sebagian generasi disebut itu aturan kaku. Rupanya kami sudah melihat bahwa terjadi pergeseran bagaimana para milenial itu mensikapi pekerjaannya. Mereka mulai bertanya sejak proses rekrutmen bagaimana jam kerjanya. Salah satu daya tarik mereka adalah jika kami berikan jam kerja yang fleksibel. Mereka boleh datang jam berapa saja, ya katakanlah jam 9, jam 10, sedangkan karyawan yang lain jam 8. Dan mereka boleh pulang sesukanya. Karena yang dituntut kepada mereka adalah produktivitas, bukan sekedar jam kerja. Ya. Lalu juga terkait dengan bagaimana cara mereka berpakaian pun kami juga harus melakukan penyesuaian demi memuaskan mereka agar mereka mampu produktif di tempat kerjanya. Contoh, kalau karyawan-karyawan lain pakai baju resmi, mereka terbiasa dengan ke kantor menggunakan kaos oblong, celana jeans yang susah untuk membedakan apakah mereka mau main ke mall atau mereka mau bekerja. Tapi itulah dunia milenial. Yang mau tak mau perusahaan-perusahaan harus memberikan perhatian agar mereka itu bisa dipuaskan di tempat kerjanya. Beberapa riset dari dalam dan luar negeri menyebutkan bahwa faktor kompensasi dan benefit merupakan faktor nomor 1 yang menjadi pertimbangan 83% dari populasi milenial Indonesia dalam memilih perusahaan tempat bekerja. Ya. Nah, benefitnya tidak selalu uang. Nanti saya sampaikan bahwa benefitnya tidak selalu uang. Benefit bisa macam-macam. Ya. Dan bidang-bidang usaha yang sekarang menjadi incaran para generasi milenial adalah bidang-bidang kerja yang sifatnya dinamis, misalkan seperti terutama di bidang-bidang startup company, digital company, ya. Jenis-jenis pekerjaan di perusahaan-perusahaan seperti itu menjadi sebuah daya tarik yang luar biasa bagi para milenial. Nah, Anda bisa bayangkan kalau tren keinginan para karyawan milenial seperti itu, lalu perusahaan tidak bisa memberikan atau mengakomodasinya, maka yang terjadi adalah ketidakpuasan dalam bekerja. Kalau terjadi ketidakpuasan dalam bekerja, maka tentu mudah akan terlihat bahwa produktivitasnya pun juga tidak menunjang, ya. Produktivitasnya tidak tercapai, ya. Jadi itu kira-kira rangkaian kenapa saya memulai dengan slide milenial. Karena memang milenial perlu perlakuan yang khusus agar mereka terpuaskan, perlu sebuah strategi kompensasi, perlu manajemen kompensasi yang mengkombinasikan antara kompensasi dan benefit.
ya. Nah, pengelolaan kompensasi dan benefit itu adalah merupakan bagian dari pengelolaan sumber daya manusia di perusahaan. Jadi kalau kita mengelola sumber daya manusia di perusahaan itu tidak sekedar kita memberikan pelatihan, tidak sekedar kita memberikan training dan development, tidak sekedar kita memberikan coaching barangkali, tapi memberikan kompensasi dan benefit adalah salah satu bagian dalam mengelola sumber daya manusia perusahaan. Dan sedikit refreshment dari slide-slide sebelumnya, bahwa kompensasi adalah imbal jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan karena adanya hubungan kegiatan pekerjaan. Dan imbal jasa ini langsung diterima oleh karyawan. Meskipun kompensasi itu bisa berupa finansial yang langsung, bisa finansial yang tidak langsung, dan bisa jadi non finansial, ya. Sedangkan benefit adalah suatu bentuk kompensasi yang tidak langsung. Tidak langsung, ya, yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan dalam bentuk materi, tetapi merupakan fasilitas untuk menunjang kesejahteraan karyawan maupun keluarganya, ya. Jadi kompensasi tidak langsung. Berbeda dengan kompensasi adalah imbal jasa yang langsung karena pekerjaan, ya. Nah, sesi kali ini kita membahas fokus mengenai benefit karena ini adalah kompensasi yang tidak langsung yang pada akhirnya untuk menunjang kesejahteraan karyawan. Jadi saya berikan penekanan bahwa benefit atau manfaat atau tunjangan adalah segala sesuatu yang diberikan perusahaan, manfaat ataupun tunjangan yang diberikan perusahaan kepada karyawan selain gaji, ya. Selain gaji ditujukan untuk menunjang kesejahteraan individu maupun keluarga karyawan. Di mana benefit ini bisa berupa kompensasi finansial tidak langsung maupun kompensasi non finansial. Saya ulang-ulang bahwa di dalam manajemen sumber daya manusia yang sekarang banyak berjalan, di perusahaan-perusahaan yang sangat memperhatikan karyawan, di perusahaan-perusahaan yang menganggap karyawan tidak sekedar pekerja saja, tapi menjadi sebuah aset, maka perusahaan mengemas paket-paket yang diberikan kepada karyawan, di mana salah satu yang dilakukan adalah menjalankan sebuah program kompensasi dan benefit di mana gaji bukan satu-satunya imbalan kerja yang diberikan oleh perusahaan untuk karyawan, ya. Jadi di dalam sebuah manajemen sumber daya manusia yang sudah memikirkan bahwa karyawan itu adalah aset perusahaan, gaji adalah bukan satu-satunya imbalan kerja yang diberikan perusahaan. Ada banyak imbalan non tunai yang bisa diberikan, contoh asuransi dan fasilitas lainnya yang bisa menjadi pembeda antara perusahaan kita dengan perusahaan pesaing kita. Di rumah sakit A ada fasilitas yang diberikan yang berbeda dengan rumah sakit B. Itu yang menjadikan pembeda dan itu yang menjadikan daya tarik. Pembeda itu diharapkan bisa meningkatkan kepuasan karyawan. Dan tentu pada akhirnya kalau karyawan puas, maka perusahaan mengharapkan karyawan tersebut memberikan produktivitas yang luar biasa, memberikan pengabdian yang luar biasa, memberikan kontribusi yang luar biasa. Jadi kalau suatu hari teman-teman bergabung dalam Departemen Manajemen Sumber Daya Manusia, Anda harus perhatikan bahwa gaji bukan satu-satunya imbalan kerja yang dapat diberikan perusahaan. Ada banyak cara, ada banyak faktor
imbalan-imbalan non tunai yang bisa diberikan yang pada akhirnya bisa memuaskan karyawan agar karyawan berkontribusi lebih baik lagi. Nah, strategi kompensasi dan benefit. Strategi yang pertama adalah atraktif. Tujuannya adalah ini agar menjadi daya tarik bagi kandidat agar bersedia bergabung dengan perusahaan. Jadi sebuah strategi kompensasi benefit yang bagus, yang menarik, akan menjadi sebuah attracting bagi kandidat-kandidat di luar sana. Sebuah rumah sakit, sebuah perusahaan dengan strategi kompensasi yang baik, strategi benefit yang baik, akan menjadi daya tarik bagi perawat, bagi dokter, bagi karyawan penunjang lainnya, bagi apoteker dan lain-lainnya untuk masuk ke rumah sakit tersebut. Ya, kalau rumah sakit tersebut mendapatkan karyawan-karyawan yang qualified, yang sesuai dengan standar yang diharapkan, maka harapan rumah sakit, harapan manajemen adalah pasien-pasiennya dapat dipuaskan, sehingga tingkat kunjungan pasiennya akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Ya, jadi strategi kompensasi benefit yang pertama adalah untuk attracting, untuk daya tarik. Strategi yang kedua tujuannya untuk retaining, untuk mempertahankan. Ya, jadi strategi kompensasi dan benefit yang menarik, yang baik, itu akan mampu mempertahankan karyawan yang ada agar tidak tergoda oleh penawaran perusahaan lain. Anda bayangkan kalau rumah sakit Anda, perusahaan Anda, kompensasi dan benefitnya tidak menarik, misalnya THR tidak dibayar, gaji dipotong, beban kerjanya ditambah, maka hampir dipastikan karyawan-karyawan di rumah sakit Anda, di perusahaan Anda akan berusaha mencari atau bahkan tergoda oleh tawaran-tawaran dari rumah sakit lain atau perusahaan lain. Ya, jadi strategi kompensasi benefit yang berikutnya selain attracting untuk menjadi daya tarik adalah untuk retaining, untuk mempertahankan karyawan. Ya, agar karyawan tidak keluar masuk karena semuanya sudah dipuaskan oleh paket kompensasi dan benefit. Strategi kompensasi benefit yang berikut adalah high performing, ya, kinerja yang tinggi. Jadi strategi kompensasi dan benefit yang baik, yang menarik, maka akan menjadi sebuah pemicu, sebuah pemantik bagi karyawan untuk berkinerja, berkontribusi dengan baik. Sehingga pada akhirnya produktivitas dan kualitas kerja karyawan juga akan menjadi lebih baik. Jadi ukurannya sederhana saja. Kalau kompensasi dan benefitnya baik, kinerjanya akan baik, sehingga produktivitas dan kualitas kerja mudah diukur karena semuanya akan tampil semuanya di dalam produktivitas mereka. Ya, jadi ukurannya adalah produktivitas dan kualitas kerja, kaitannya dengan pemberian kompensasi dan benefitnya. Ya, jadi strategi kompensasi benefit tujuannya ada 3. 1 untuk attracting, untuk daya tarik agar orang-orang yang kita incar mau bersedia masuk ke tempat kita, ke perusahaan kita. Yang kedua untuk retaining, untuk mempertahankan agar yang ada jangan sampai keluar. Nah, yang ketiga untuk high performing, untuk memicu agar karyawan berkinerja lebih baik lagi. Nah, berikutnya adalah contoh-contoh strategi benefit yang ada. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kompensasi adalah imbalan dari perusahaan kepada karyawan yang sifatnya terkait langsung dengan pekerjaannya, ya, berupa materi langsung, ya, gaji, tunjangan segala macam. Sedangkan benefit adalah pendekatannya untuk kesejahteraan karyawan. Ya, contoh adalah asuransi jiwa, asuransi kesehatan. Di dalam beberapa perusahaan, selain karyawan diikut sertakan dalam program
BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan, perusahaan juga menambah benefit, menambah manfaat yang diberikan kepada karyawan dalam asuransi jiwa ataupun asuransi kesehatan tambahan. Jadi perusahaan memberikan manfaat tambahan untuk karyawan melalui asuransi yang di luar BPJS. Ya, seperti halnya kantor saya di luar BPJS, maka untuk level-level tertentu diberikan asuransi di mana tidak mengikuti jalur-jalur BPJS. Jadi kami bisa langsung menggunakan asuransi tambahan itu, ya. Lalu contoh strategi benefit yang bisa dijalankan perusahaan untuk karyawan adalah akses pinjaman karyawan. Jadi ingat, ini berupa pinjaman, bukan sebagai pemberian uang kepada karyawan. Karena namanya juga pinjaman, maka karyawan akan membayar secara berangsur kepada perusahaan. Anda bisa bayangkan kalau karyawan pada saat perlu uang, lalu perusahaan akan membantu memberikan akses pinjaman karyawan, maka karyawan akan mendapatkan manfaat. Karyawan akan mendapatkan benefit, di mana ini juga akan menjadi sebuah daya tarik. Ya, pada saat saya di Panasonic, perusahaan memberikan pinjaman lunak tanpa bunga kepada karyawan dengan batasan-batasan, misalkan maksimal sekian kali dari gaji, gitu ya. Jadi itu menjadi sebuah benefit yang bisa menunjang kesejahteraan karyawan. Jadi pada saat karyawan perlu anaknya untuk bayar sekolah, renovasi rumahnya, ataupun kadang-kadang bahkan untuk beli kendaraan atau beli aset yang lain, gitu ya, perusahaan memberikan bantuan berupa pinjaman karyawan yang sifatnya lunak tanpa bunga, ya. Lalu contoh benefit yang lain adalah pembelian produk perusahaan dengan harga karyawan. Ini juga contohnya waktu saya di Panasonic. Jadi kami karyawan berhak membeli produk-produk perusahaan dengan harga khusus, bukan harga toko. Ya, ini contoh benefit atau manfaat yang diberikan perusahaan sehingga karyawan menjadi puas bekerja di perusahaan tersebut. Ya, beasiswa karyawan. Saya di Panasonic, saya di Gandum Mas juga ada. Jadi kalau anak karyawan yang menunjukkan raport ranking 1, 2, 3, maka dalam satu semester anak tersebut mendapatkan beasiswa dari perusahaan. Ya, dengan demikian karyawan merasa perusahaan memperhatikan seluruh aspek sampai ke anak-anaknya pun mendapatkan perhatian dari perusahaan, mendapatkan manfaat dari perusahaan. Contoh berikutnya beasiswa keluarga karyawan. Oh, tadi yang beasiswa karyawan, sekarang beasiswa keluarga. Jadi bukan hanya keluarga karyawan tapi juga karyawan. Jadi ada beberapa karyawan yang dipandang kondisinya baik juga diberikan beasiswa. Di tempat kantor saya sekarang ada beberapa karyawan yang kami berikan pinjaman lunak untuk ambil S2. Ya. Dengan cukup mengganti dengan masa kerja saja, ya. Itu contoh-contoh benefit yang bisa diberikan untuk karyawan. Tempat ibadah di tempat kerja. Anda bayangkan perusahaan sudah memberikan gaji bagus, tapi misalkan untuk teman-teman yang muslim mau sholat saja susah. Ya. Jadi ini contoh benefit kesejahteraan yang tidak langsung berupa uang. Ya. Dan tidak terkait dengan pekerjaannya. Perjalanan ibadah. Kembali kisah ini saya sampaikan waktu di Panasonic. Jadi di sana tiap tahun ada pemberangkatan karyawan yang haji, ya, yang haji. Jadi karyawan dilakukan tes, juga kalau melebihi dari kuota akan dilakukan pengocokan. Yang terpilih maka dia akan dibiayai untuk berangkat ibadah haji.
Bagi yang non-muslim juga sama, mendapatkan hak untuk beribadah ke tanah sucinya, ya. Di beberapa perusahaan yang lain saya juga menemukan paket umroh menjadi benefit yang ditawarkan, benefit yang diberikan oleh perusahaan untuk karyawannya, ya. Family gathering, piknik karyawan. Ini juga menjadi salah satu benefit yang bisa diberikan untuk karyawan dan keluarganya. Anda bayangkan betapa senangnya melihat karyawan dan keluarganya piknik bersama ke taman safari, ke Taman Matahari, ke Puncak, ke Ancol, ke manapun tempatnya. Jika karyawan itu hatinya bergembira, seluruh keluarganya mempunyai jiwa memiliki atas perusahaan ini, ya, maka produktivitas mereka diharapkan akan naik, ya. Loyalitas mereka akan naik. Kontribusi mereka akan naik, ya. Family gathering adalah hal kecil yang sangat menunjang produktivitas karyawan. Persiapan purna bakti karyawan. Di dalam beberapa perusahaan bahkan sudah memikirkan sampai dengan persiapan pensiun karyawan. Ya, diikutkan pelatihan, diikutkan konseling, macam-macam. Jadi ini adalah contoh-contoh benefit, manfaat-manfaat yang bisa diberikan perusahaan kepada karyawan yang tidak langsung berkaitan dengan gaji, tapi bisa meningkatkan kesejahteraan karyawan. Makan siang juga. Di beberapa perusahaan digital company, saya sebut katakanlah kayak Gojek segala macam, Gojek, Tokopedia segala macam, bahkan mereka menyediakan chef khusus untuk karyawannya. Rupanya mereka melakukan penelitian bahwa jika karyawan puas dengan makan siangnya, maka produktivitas mereka setelah jam makan siang pun juga akan naik kembali. Jadi bahkan mereka menyediakan bukan sekedar makan siang, mereka menyediakan chef-chef khusus agar apa? Agar kawan puas di tempat kerjanya. Ya, Anda bayangkan, bukan sekedar makan siang, tapi juga bahkan menyediakan sampai dengan chef-chefnya. Ya. Demikian semua materi terkait dengan benefit sudah saya sampaikan. Semoga Anda bisa memahami, Anda bisa mengerti. Terbuka jika teman-teman ingin bertanya melalui grup WA ataupun direct ke saya, ya, feel free untuk saling memberikan masukan, feel free untuk saling memberikan kritik dan masukan, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.